Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran geografi dimulai, kita awali dengan membaca sholawat munjiat agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Sebelum pembelajaran geografi ini kita mulai, perkenalkan, nama saya Arizaku Elsa Fitri. Biasanya dipanggil dengan Bu Ica. Di sini atau di kelas 12 ini saya mengajar geografi. Pada semester 1 ini, geografi yang kita pelajari ada 2 bab. Bab yang pertama tentang konsep wilayah dan tata ruang. Bab yang kedua tentang interaksi keruangan desa dan kota. Langsung saja ya, kita ke materi yang pertama tentang wilayah. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dibedakan dengan daerah lain berdasarkan karakteristik tertentu. Karakteristik yang membedakan wilayah di sini adalah karakteristik fisik atau karakteristik sosial dan atau non fisik. Karakteristik fisik itu karakteristik yang tampak bisa kita lihat. Contohnya adalah iklim. Iklim di Indonesia hanya ada satu, yaitu iklim tropis. Macam-macam iklim, ada iklim tropis, subtropis, sedang, sampai iklim kutub. Itu tergantung pada letak lintangnya. Contoh lainnya, ciri-ciri fisik, misalnya fauna. Fauna itu nama lainnya adalah hewan. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Ada fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis. Fauna asiatis misalnya terletak di Indonesia bagian barat, tepatnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Fauna peralihan letaknya berada di Sulawesi, sedangkan fauna australis atau fauna Indonesia barat letaknya di Papua. Itu contoh dari aspek fisik wilayah. Kalau wilayah ditinjau dari karakteristik sosial atau non-fisik, itu biasanya berhubungan dengan kependudukan atau berhubungan dengan manusia. Contohnya pada gambar di sini ada perumahan elit. Nah, perumahan elit itu terdiri dari banyak rumah yang sangat mewah. Perumahan elit ini di sini itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai uang banyak. Itu contoh wilayah sosial atau non-fisik. Beberapa istilah yang berkaitan dengan wilayah. Biar anak-anak tidak bingung, ada 3 istilah yang berhubungan dengan wilayah. Yang pertama adalah lokasi. Apa sih lokasi itu? Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Kalau kita ingat, pada tahun 2004 terjadi bencana tsunami. Lah, tsunami tahun 2004 terjadi di kota Aceh. Kota Aceh merupakan contoh dari lokasi. Yang kedua, daerah. Daerah adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki batas administrasi tertentu. Contohnya daerah, misalnya daerah desa, daerah kota, kabupaten, provinsi. Itu contoh dari daerah. Contoh yang mudah, misalnya batas desa anak-anak. Misalnya desa Kauman. Desa Kauman di sini berbatasan atau batas administrasinya dengan desa lain. Misalnya sebelah utara berbatasan dengan desa mana, Kauman.
Kauman sebelah utara berbatasan dengan desa Pengulu misalnya. Sebelah timur berbatasan dengan desa Meriunan. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sidomulyo. Terus sebelah barat berbatasan dengan desa Munteran. Itu contoh dari daerah. Kemudian yang ketiga ada kawasan. Kawasan adalah suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Jadi kawasan ini yang harus kita garis bawahi adalah memiliki tujuan tertentu. Contoh kawasan hutan lindung, kawasan industri. Kawasan hutan lindung berarti tujuannya untuk melindungi ekosistem yang ada di hutan. Contohnya kawasan industri tujuannya adalah untuk memproduksi barang-barang yang dihasilkan dari industri. Itu yang membedakan antara lokasi, daerah, dan kawasan. Selanjutnya yakni pembagian wilayah. Wilayah dibagi menjadi dua, ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan keseragaman wilayah. Contohnya, wilayah pegunungan. Kenapa sih disebut sebagai wilayah pegunungan? Karena terdiri dari gunung-gunung. Adapun ciri-ciri dari wilayah formal, yang pertama ada homogen. Maksudnya homogen adalah seragam atau sama. Kemudian yang kedua, statis. Statis itu artinya tetap dalam jangka waktu yang lama tidak akan berubah. Contoh, pegunungan. Pegunungan dalam jangka waktu 100 tahun tetap masih menjadi pegunungan, tidak akan berubah menjadi daerah lainnya. Itu contoh dari wilayah formal. Kemudian yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan fungsi suatu wilayah terhadap wilayah yang lain. Contohnya, Jakarta dengan Bogor. Jakarta sebagai pusat pertumbuhan memiliki fungsi terhadap kota Bogor. Jakarta misalnya menjadi pusat lapangan kerja. Selain menjadi pusat lapangan kerja, Jakarta juga menyediakan barang-barang elektronik, otomotif bagi warga yang ada di daerah Bogor. Kemudian ciri-ciri dari wilayah fungsional. Yang pertama ada heterogen. Heterogen artinya beragam atau bermacam-macam. Contoh, Jakarta dan Bogor itu kondisinya tidak sama atau berbeda. Kondisi antara Jakarta dan Bogor yang berbeda ini itu termasuk contoh dari heterogen. Kemudian ciri yang kedua adalah dinamis. Dinamis itu artinya berubah-ubah, tidak sama. Contohnya, Jakarta menjadi pusat pertumbuhan. Seiring berkembangnya waktu atau seiring dengan bertambahnya waktu, Tangerang, Depok, Bekasi itu bisa menjadi maju atau bisa menjadi pusat pertumbuhan karena adanya pengaruh dari kota Jakarta. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.